Inilah para gerombolan sakit hati, gerombolan pemecah belah di negara ini. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Inilah para gerombolan sakit hati, gerombolan pemecah belah di negara ini. Orang-orang seperti ini seharusnya jangan dikasih panggung ataupun tempat untuk bersuara di negara ini. Karena apa? Karena inilah yang terjadi. Dia hanya keluar-keluar dan demo-demo, bukan untuk kemajuan di negara ini, tetapi untuk menghancurkan persatuan di negara ini. Inilah Habib Rizik. Anda itu malu, Pak Habib Rizik. Anda itu ulama gitu loh, atau Habib. Apakah cara Anda seperti itu mencerminkan sebagai Habib? Anda itu tidak lebih dari provokator gitu loh. Tukang buat ribut, tukang buat gaduh di negara ini. Tolong banget. Yang seperti inilah seharusnya diamankan oleh pihak kepolisian. Karena apa? Ceramahnya tidak benar gitu loh. Kok bisa ceramahnya mengatakan hal-hal jelek seperti itu? Ya kalau memang Pak Habib Rizik tidak suka di negara ini, silakan keluar. Terbuka lebar ke pintu ini untuk Pak Habib Rizik keluar dari negara ini. Jangan suka mengacaukan persatuan di negara ini. Anda itu pemecah belah gitu, tukang buat ribut di negara ini. Sangat memalukan sifat Anda itu. Habis pikir melihat tingkah laku Anda, Pak Habib Rizik. Seharusnya orang-orang seperti inilah jangan diberikan panggung untuk bersuara di negara ini. Karena inilah yang terjadi, hanya buat ribut dan gaduh. Dulu yang melaporkan relawan Jokowi bilangnya pengecut, cemen, karena seharusnya yang melaporkan yang bersangkutan. Giliran Pak Joko Widodo langsung yang melaporkan. Jahat banget, kejam. Terus maunya bagaimana? Mencabut laporannya gitu. Maunya seperti itu. Terus Joko Widodo dihinakan, direndahkan serendah-rendahnya, harus menerima. Begitu. Kalian pikir Jokowi Tuhan? Kalian pikir Jokowi Nabi? Direndahkan bertahun-tahun. Joko Widodo kalau mencabut laporannya, pendukungnya bubar. Saya sendiri udah nggak mau. Karena sama saja, kalau Pak Joko Widodo mencabut laporannya, sama saja tidak menegakkan keadilan, tidak menjalankan tatanan hukum. Sama saja seperti itu. Karena memang salah, harus dihukum. Udahlah, jadi buat kalian yang merendahkan, menghinakan Pak Joko Widodo, terima resikonya. Dan itu juga pilihanmu kok. Bahkan kalau saya lihat ya, selain Joko Widodo, orang-orang seperti itu sudah dimunirkan. Yakin. Untungnya Joko Widodo loh, bertahun-tahun loh, dihinakan, direndahkan. Sifat bijaksananya masih melekat. Selain Jokowi, sudah dimunirkan, yakin. Salam waras ya. Berawal dari pernyataan Bunda kemarin bahwa melihat ijazah asli Jokowi, ini mendapatkan respon yang begitu positif dari netizen nih, bahwa ternyata Bunda mengakui bahwa itu ijazah Jokowi itu asli, melihat langsung. Dan pengacara Suryo kan semua masih membantah bahwa itu ijazah bukan asli. Gimana Bunda? Kalau ada yang membantah itu tidak asli, itu nggak kapasitas saya. Bagi saya, selama ini kita melihat adalah fotokopi. Hari ini kami melihat ijazahnya asli dari fotokopi itu, ya, asli dari fotokopi yang beredar selama ini. Nah, ketika pertama yang disuruh melihat ke situ kan dari tim kami Pak Al-Katiri, dari tim sana Pak itu ada orang ya, dua aja, karena itu sudah ditaruh begini, semua pada megang, semua pada melihat, ya, akhirnya saya maju. Saya lihat ada dua ijazah seperti map begitu. Ijazah itu ada ijazah SMA dan ijazah S1. Di mana aja ijazah SMA-nya? Fotonya kayaknya lebih mirip ya, lebih otentik dengan foto-foto masa mudanya dengan ini ya. Tapi kalau yang di ijazah S1-nya ya sesuai dengan yang ada di fotokopi selama ini, yaitu pakai kacamata. Nah, saya melihat itu dibuka, ada sampul plastik, kuku saya panjang, saya gerus, saya masukin tangan saya pegang, ada apanya di situ, apa namanya, embos apa? Embus.
Terus ada apa namanya itu lagi? Watermark. Watermark. Kenapa embus dan watermark itu pertama saya lihat? Karena saya lihat yang dibilang tidak ada, dan ijazahnya di bawahnya itu ada robek-robek di dalam plastik. Dilihat kira-kira 20 menit saya lihat dari mulai pengguntingan, dari mulai pembuka pita, amplop berita acara yang mana disita tanggal 23 Juni, putusan pengadilan tanggal 24, kemudian digunting, dilihat ijazah itu langsung 2 terbuka. Ada yang megang, ada. Walaupun dibilang jangan dipegang, banyak juga yang megang. Nah, kalau pendapat saya itu asli dari fotokopi yang selama ini saya lihat. Cukup. Oke, tapi Dalang dibalik ijazah Pak Joko Widodo itu petinggi negara. Jadi nggak bakalan bisa dipenjara dan nggak bakalan terbukti. Ya, masa kalian nggak paham sih? Yang pertama, yang kecewa dengan Pak Joko Widodo. Yang kedua, yang 2 periode nggak dikasih jabatan. Lu bayangin aja, level lu sama, tapi anak lu nggak dihormatin, nggak dikasih kesempatan untuk berjuang. Lu mau, lu nerima, semua orang akan marah. Giliran sudah sisa jabatan aja, baru dikasih. Apa nggak penghinaan? Ya kan? Apakah bisa menangkap petinggi negara? Ya nggak bakalan bisa. Yang ada para pejuang yang sekarang sedang menghadapi pengadilan. Tapi dia juga berpikir, siapa tahu ada lebihnya buat anak istrinya. Begitu. Dia akan berpikirnya, ya masih ada lebihnya walaupun saya di penjara. Itu juga pasti berpikir ke situ. Tapi yang jelas, dalang dibalik ijazah Jokowi nggak bakalan bisa dipenjara, nggak bakalan bisa terbukti. Mereka juga petinggi kok. Ya, yang diadu siapa sih kalau bukan masyarakat kecil? Rakyat kecil itu semua selalu dijadikan bahan adu domba. Emangnya apa sih? Salam waras ya. Jebakan Polda Metro sukses. 8 tersangka pemfitnah Jokowi segera dibuih. Hukuman 12 tahun penjara menanti. Minta gelar perkara, malah dituapok pakai ijazah asli Jokowi. Mereka minta gelar perkara, malah dihadapkan ijazah asli. Ini bukan gelar perkara, ini panggung jebakan. Dan mereka masuk sendiri. Mari kita mulai dari sini, pelan tapi menghujam. Karena kalau kita terburu-buru, kita bisa melewatkan satu hal penting. Ini bukan peristiwa spontan. Ini bukan kebetulan, ini desain. Gelar perkara khusus yang diminta kubu Roy Suryo CS itu bukan kemenangan mereka. Jangan salah baca, jangan salah tafsir. Itu bukan bukti negara tunduk pada tekanan. Justru sebaliknya, itu adalah momen ketika negara berkata, silakan maju, kami tunggu. Dan mereka datang. Datang dengan dada membusung. Datang dengan keyakinan penuh. Datang dengan narasi yang sudah mereka ulang-ulang di YouTube, podcast, Twitter, dan grup WA. Ijazah itu palsu. Kalau asli tunjukkan. Kalau tidak ditunjukkan berarti ada yang disembunyikan. Nah, disinilah jebakan dimulai. Mereka minta transparansi, tapi tak siap menerima kenyataan. Ironi pertama, dan ini ironinya pahit, mereka datang atas permintaan sendiri. Bukan dipanggil paksa, bukan diseret, bukan dijebloskan diam-diam. Mereka minta gelar perkara khusus. Mereka teriak buka, mereka mendesak transparan, dan Polda Metro Jaya menjawab dengan tenang, baik, kita buka. Bukan debat, bukan adu argumen, bukan perang opini, tapi dokumen. Ini yang tidak mereka perhitungkan. Karena selama ini mereka hidup di dunia narasi, dunia framing, dunia potongan video, dunia asumsi. Mereka lupa satu hal kecil, tapi mematikan. Hukum tidak bekerja dengan perasaan, tapi dengan barang bukti. Dan ketika gelar perkara itu dimulai, suasananya berubah. Pelan, senyap, dingin. Tidak ada teriakan, tidak ada provokasi, tidak ada panggung heroik. Yang ada hanya satu kalimat tak terucap di ruangan itu. Kalian siap atau tidak? Jebakan psikologis. Polisi tidak terburu-buru, mereka menunggu momen, ini penting. Jangan kira polisi itu reaktif, jangan kira penyidik itu emosional. Kalau ada yang paling sabar dalam drama panjang ini, justru mereka yang diserang bertubi-tubi, tapi tetap diam. Bayangkan 5 bulan. 5 bulan ijazah itu disita. 5 bulan disimpan. 5 bulan dijaga. 5 bulan tidak dipamerkan. Kenapa tidak langsung ditunjukkan sejak awal? Karena nilai psikologis tertinggi bukan pada apa yang ditunjukkan, tapi kapan ia ditunjukkan. Dan Polda Metro Jaya memilih momen paling telak. Saat para penuduh hadir, saat kamera ada, saat narasi mereka sudah dipertaruhkan habis-habisan.
Saat mundur berarti mengakui kekalahan. Ini bukan kebetulan, ini strategi. Ibarat catur, ini bukan sekadar skak. Ini skakmat yang ditunda sampai lawan berdiri paling percaya diri. Ijazah ditunjukkan, arogansi runtuh, mulut terkunci. Dan lalu, ditunjukkanlah ijazah itu. Bukan foto, bukan scan, bukan PDF, bukan materi YouTube. Dokumen asli. Dan di titik itu, semua teori mendadak jadi sunyi. Tidak ada debat, tidak ada bantahan spontan, tidak ada tunggu dulu. Yang ada, menurut kesaksian banyak pihak, adalah wajah-wajah yang berubah. Dari percaya diri ke bingung, dari agresif ke defensif, dari galak ke pucat. Sindiran paling keras di momen ini sederhana tapi kejam. Mereka datang dengan dada membusung, pulang dengan wajah pucat. Karena ketika negara menunjukkan kartu asli, kartu YouTube langsung tak bernilai. Arogansi itu bukan runtuh karena dibantah, tapi karena ditunjukkan. Ini poin penting. Arogansi Roy Suryo CS tidak runtuh karena ada orang yang lebih pintar, tidak runtuh karena argumen lebih tajam, tidak runtuh karena debat lebih panjang. Ia runtuh karena realitas hadir tanpa perlu berbicara. Ijazah itu tidak berteriak, tidak membantah, tidak menyindir, ia hanya ada. Dan kehadirannya cukup untuk membuat semua tuduhan terdengar, kosong. Disinilah kita melihat perbedaan dunia opini dan dunia hukum. Di dunia opini, yang paling keras sering dianggap paling benar. Di dunia hukum yang paling tenang sering memegang kunci. Ini bukan sekadar membungkam. Ini mempermalukan secara terukur. Ada yang lebih pedih dari dibantah, dibuktikan salah tanpa perlu debat, dan itulah yang terjadi. Bayangkan posisi psikologis mereka saat itu. Ini kenapa ada orang yang berkoar-koar bahwa ini adalah penelitian, ya, tapi tidak pernah menunjukkan sertifikat keahliannya gitu. Karena nggak tahu aja, nanti di sidang saya tunjukkan. Mana? Mana yang sidang? Mana? Nanti di Tunjukkan aja. Iya, Loh, ya, jangan sampai enggak baik dibuatnya baru sekarang loh. Oke. Nah, kalau dia peristiwanya tanggal 26 baru dibuatnya nanti. Itu bagaimana menjawab tadi? Sertifikat saya. Peneliti setahu saya bukan. Ngomong-ngomong ini ijazah Pak Jokowi nggak mau ditunjukkan. Padahal kalau kita cerita sertifikat penelitian dengan ijazah jauh lebih inti, private yang namanya ijazah. Kalau sertifikat penelitian ya nggak susah. Tapi beliau ini ketika ditanya juga nggak bisa tunjukkan. Tapi ketika punya orang nggak bisa ditunjukkan, dia berkoar-koar. Sedangkan dia punya sendiri rupanya nggak punya juga, makanya nggak tunjuk-tunjukkan. Ngomongin orang aja bisa. Kalau saya disuruh buka rekening, buka dulu yang nunjukin itu, buka dulu yang nuduh. Ternyata yang dia tuduhkan sama orang lain, ketika dituduhkan sama dia nggak bisa terima juga, dia nggak bisa lakukan. Pantas Faisal Assegaf bilang peneliti gedongan. Setelah diberitahu ijazah aslinya, saya akan pertanyakan, apakah itu foto Jokowi? Apakah itu bibir Jokowi? Apa itu kuping Jokowi? Nah, dari situ, menurut saya tidak usah jauh-jauh. Foto itu menunjukkan itu bukan Jokowi. Artinya, ada pemalsuan di situ. Makanya dibilang mau sampai kapan pun urusan ijazah palsu ini nggak siap-siap. Karena kesalahan bakalan dicari terus. Coba. Padahal udah dinyatakan asli, mau diteliti lagi apakah itu hidung Jokowi, apakah itu mulut Jokowi. Yang namanya asli, berarti tidak ada lagi kepalsuan di situ. Udah dikasih tahu asli, berarti tak satu titik pun di situ tersirat yang namanya palsu. Apalagi yang mau diteliti, diteliti hidungnya lagi, wah. Apun. Dia pemalsu, pemakai, menggunakan gelar palsu, itu sudah melanggar banyak KUHP maupun Undang-Undang Sisdiknas. Pokoknya Jokowi harus dihukum karena dia telah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat, menipu masyarakat, membohongi rakyat. Akhirnya kita mengetahui bahwa biang kerok atau dalang dari semua ini adalah orang namanya Joko Widodo. Ya, gitu. Karena selama ini dia selalu mengatakan, saya tidak melaporkan orang, saya tidak melaporkan Pak Pasal, saya hanya melaporkan kejadian atau peristiwa. Bohong. Ya, itu jelas betul kita tadi diperlihatkan laporannya LP atas nama Joko Widodo. Itu tertulis 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan. Ya, gitu. Jahat banget ini kalau kata Rangga, kata Cinta pada Rangga dalam film Ada Apa Dengan Saya. Jokowi, kamu itu jahat, itu jahat. Ya. Jadi kalau bisa disimpulkan sih, kayaknya kayak cewek ya. Kita dipitnahin nih misalnya. Terus karena kita dipitnah, kita ngelapor gitu. Bahwasanya kita dipitnah. Nah, yang dilaporkan ini bilang kita jahat banget katanya. Karena dia dilaporin karena udah memfitnah kita. Itu kan biasanya jiwanya cewek itu merasa paling tersakiti. Maunya udah ngefitnah, udah dipitnah, maunya kita mohon-mohon janganlah dipitnah, janganlah minta tolong. Mungkin kayak gitu maksudnya. Soalnya masa kita udah dipitnah, terus kita laporin dia. Terus karena dilaporin kita dibilang jahat banget gitu. Terima kasih Pak Jokowi atas hadiahnya. Kemarin masih menyangkal bahwa saya hanya melaporkan peristiwa, tidak pasal, tidak orang. Ternyata semua dilakukan. Berarti Pak Jokowi ngeprank guys, ngeprank. Jadi orang ini memperdebatkan, katanya melaporkan kejadian. Ternyata orangnya dilaporkan.
udah dibilang Pak Jokowi itu jago politik, bro. Jadi yang seperti ini nggak usah diajarin. Oke, lanjut. Bohong. Orang juga dilaporkan ya? Oh, udah laporkan. Orang juga dilaporkan dan pasal yang mengerikan 32 dan 35 itu dari Jokowi juga ternyata. Dan kami ditunjukkan secara langsung. Terima kasih Pak Jokowi, kekejaman Anda luar biasa ya. Kami meneliti ijazah Anda yang Anda pakai sebagai presiden 2 periode. Anda kasih rakyatmu yang telah membayar hidupmu, pajakmu, Jadi ya sampai saat ini anakmu. Pak Jokowi melaporkan orang yang memfitnah ijazahnya palsu, yang menuduh ijazahnya palsu, terus Pak Jokowi dianggap kejam gitu, merasa paling tersakiti gitu. Dengan ijazahmu. Ya. Tadi kami bukan dikasih lihat sih ya, suruh ngintip. Ngintip. Ada beberapa kejanggalan dari tebalnya kertas, terus ada garis hitam itu seperti